Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kita kawan-kawan di sini. Kita mau sekolah minggu pada hari ini. Kalau saya berharap adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan baik ya. Pada saat ini kami mau memuji Tuhan di dalam sekolah minggu ini bersama teman-teman kita, yaitu Den, Nathan, Clara, dan Adel. Ya, kita sebelum memulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, pada saat ini kami anak-anak-Mu berkumpul memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati ibadah pada pagi hari ini, berkati kami sehingga kami boleh memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dalam ibadah minggu ini. Tuhan berkati juga firman yang akan disampaikan oleh Lose. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah pada pagi hari ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, sekarang kita mau memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu, yaitu Aku Anak Terang. Mari kita menyanyikan. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu yang kedua, yaitu Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak
adik-adik yang ada di rumah, apa kabar? Wah, Lose Ervina senang sekali bisa menjumpai adik-adik meskipun adik-adik ada di rumah. Nah, pada pagi hari ini, Lose Ervina akan menemani adik-adik untuk kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memulainya, kita harus berdoa terlebih dahulu untuk memohon pertolongan Tuhan. Karena kita berbicara dengan Tuhan, maka kita harus memiliki sikap yang baik, sikap yang hormat kepada Tuhan. Kita lipat tangan kita tutup mata kita, dan kita tundukkan kepala kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan sudah memberkati hidup kami dan boleh membangunkan kami pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Sebentar kami akan belajar bersama-sama untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong hadir di tengah-tengah kami, di hati dan di pikiran adik-adik kami yang ada di rumah, supaya mereka boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada mereka melalui firman Tuhan ini. Tuhan tolong juga Lose Ervina ketika menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, agar adik-adik di rumah boleh mengerti dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, hari ini Lose akan bercerita tentang satu tokoh hakim yang bernama Yefta. Jadi judulnya adalah Yefta, hakim yang ditolak keluarga tetapi dipakai oleh Tuhan. Nah, adik-adik boleh membacanya di rumah di dalam Alkitab kalian di Hakim-Hakim 10 ayat yang ke-6 sampai Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-28. Nah, kita akan mulai membahas tentang siapa sih Yefta ini. Nah, Yefta dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Jadi, kita tahu bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang bebal, bangsa yang susah diatur loh adik-adik ya. Jadi kita tahu bahwa bangsa Israel ini sering sekali berbuat dosa, meninggalkan Tuhan. Nanti meninggalkan Tuhan, bertobat, dihukum Tuhan, terus bertobat, kembali lagi kepada Tuhan. Nanti setelah ada masa mereka lagi kembali lagi menyembah-nyembah dewa-dewa. Seperti itu terus berulang-ulang. Nah, saat ini juga Yefta, dalam cerita Yefta ini berbicara tentang bangsa Israel yang menyembah dewa Baal dan Asitoret. Jadi di masa ini bangsa Israel berbuat jahat di mata Tuhan. Jadi mereka menyembah Baal dan Asitoret. Baal itu adalah nama suatu ilah, yaitu Hadad ilah badai. Ia adalah ilah yang paling penting yang disembah oleh orang-orang Kanaan. Dan yang kedua adalah Asitoret. Asitoret itu adalah seorang dewi yang dianggap melambangkan kesuburan. Ada dewi perang dan dewi asmara. Nah, bangsa Israel ini menyembah Baal dan Asitoret. Juga adik-adik, mereka menyembah dewa-dewa lainnya, ilah-ilah lainnya. Ilah orang Aram, orang Sidon, orang Moab, orang Filistin. Banyak adik-adik, mereka menyembah begitu banyak dewa-dewa dan dewi-dewi. Sungguh menyedihkan ya adik-adik ya, karena perbuatan mereka ini membuat Tuhan marah. Tuhan murka karena mereka meninggalkan Tuhan. Nah, jadi setiap dosa yang kita lakukan ya adik-adik, nah Tuhan marah dan akhirnya hukuman dosa orang yang berbuat dosa harus dihukum. Nah, bangsa Israel pun akhirnya dihukum Tuhan loh adik-adik. Bangsa Israel akhirnya dibuat menderita oleh bangsa Filistin dan bangsa Amon. Jadi Tuhan pakai bangsa Filistin dan bangsa Amon untuk menjajah, membuat hidup orang Israel ini tertindas, menderita. Mereka hidup dengan penuh kesulitan dan sangat menderita. Nah, karena mereka hidup menderita, mereka pun akhirnya datang kepada Allah. Mereka pergi memohon ampun kepada Allah, berseru-seru kepada Allah. Tetapi pada saat itu Tuhan bilang, kalian telah meninggalkan aku. Sekarang pergi sana, minta saja pertolongan kepada Allah-Allah dan dewa-dewa yang kalian sembah itu. Jangan minta pertolongan kepadaku. Tetapi bangsa Israel mengakui segala kesalahan mereka karena mereka telah berbuat dosa dan mereka minta ampun dan memohon pertolongan Tuhan.
akhirnya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sungguh sangat pengampun. Akhirnya Tuhan kasihan terhadap bangsa Israel. Oke, aku akan menolong kalian, tetapi kalian harus ada yang memimpin. Nah, akhirnya Yefta, Tuhan membangkitkan satu orang hakim yang bernama Yefta. Jadi Yefta dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel melawan bangsa Filistin dan bangsa Amon. Nah, Yefta ini adalah seorang yang gagah perkasa loh adik-adik. Dia memiliki tubuh yang bagus, tubuh yang kuat, tubuh yang gagah. Nah, tetapi Yefta adalah orang Gilead. Jadi ayahnya Yefta itu bernama Gilead dan daerah mereka itu namanya juga Gilead. Kebetulan ya, nama papanya dan nama daerah itu juga namanya Gilead. Jadi asalnya Yefta itu dari Gilead. Nah, tapi sayangnya Yefta ini lahir dari seorang perempuan yang dipandang tidak baik pada zaman itu, yaitu seorang perempuan sundal. Nah, perempuan sundal itu adalah perempuan yang hidup dengan banyak laki-laki tanpa ikatan pernikahan yang sah. Jadi Yefta ini lahir dari seorang perempuan atau seorang wanita yang tidak terikat di dalam satu pernikahan yang sah. Jadi dia hidup tinggal bersama dengan banyak laki-laki. Nah, dia akhirnya tinggal bersama dengan saudara-saudara tirinya, saudara-saudara satu ayah. Jadi anak-anak Gilead tetapi beda mama. Jadi Yefta tinggal di situ. Suatu hari Yefta diusir oleh saudara-saudara dari mama tirinya, dari mama yang menikah secara sah ya. Jadi Yefta dianggap bukan anak yang sah, makanya Yefta diusir dan tidak mendapatkan harta warisan. Jadi sana pergi, kamu tidak boleh ada di tengah-tengah kami. Nah, seperti gambar ini. Jadi Yefta diusir oleh saudara-saudara tirinya dan pergi. Nah, waktu itu Yefta pergi mengembara ke Tanah Tob. Nah, Tanah Tob ini adalah tanah yang subur adik-adik ya. Nah, di sana Yefta bertemu dengan orang-orang yang gagah perkasa juga seperti dia, orang-orang yang kuat. Tetapi pekerjaan mereka adalah berpetualang dan merampok. Kita tahu merampok adalah pekerjaan yang tidak baik ya adik-adik ya, pekerjaan seorang pemalas. Ingin mendapatkan hasil secara cepat tetapi dengan cara merampok orang lain. Nah, Yefta hidup merampok, ikut di dalam sana. Nah, suatu kali ketika bangsa Israel kalah berperang melawan bangsa Amon, jadi Yefta dipanggil pulang untuk memimpin bangsa Israel. Nah, waktu itu Yefta bilang, jadi tua-tua bangsa Israel datang menemui Yefta di Tanah Tob. Yefta, tolong pulang, pimpin kami untuk kami bisa melawan bangsa Filistin dan bangsa Amon. Tetapi Yefta bilang, bukankah kalian sudah mengusir aku? Mengapa kalian ingin aku memimpin? Mengapa kalian ingin memanggil aku kembali pulang? Tetapi Yefta bilang, oke, aku akan pulang. Tetapi ketika aku berhasil mengalahkan bangsa Amon dan bangsa Filistin, aku harus menjadi pemimpin kalian. Kalian setuju? Tua-tua Israel bilang, oke, kami setuju. Akhirnya Yefta pulang dan memimpin bangsa Israel untuk pergi melawan bangsa Amon. Nah, singkat cerita, melewati suatu proses pertempuran. Pertempurannya secara diplomasi dulu ya adik-adik. Mereka mengirim utusan ke sana ke bangsa Amon, terus bangsa Amon juga mengirim utusan. Mereka secara berdiplomasi. Nah, akhirnya bangsa Israel menang atas pimpinan Tuhan melalui Yefta, menang melawan bangsa Amon. Nah, jadi Tuhan menyerahkan bangsa Amon ke dalam tangan Yefta dan bangsa Amon kalah sangat besar oleh bangsa Israel. Tuhan memberkati Yefta ya adik-adik ya. Nah, sesudah itu amanlah bangsa Israel dari bangsa Amon dan Yefta memimpin Israel selama 6 tahun. Nah, dari bacaan ini, dari cerita ini kita boleh belajar dua hal ya adik-adik ya.
Yang pertama, Allah bisa memakai siapa saja dari latar belakang keluarga seperti apapun. Jadi adik-adik tidak perlu berkecil hati atau merasa minder, merasa tidak percaya diri kalau memiliki cita-cita besar. Jadi adik-adik tetap harus memiliki cita-cita besar meskipun adik-adik kesulitan ekonomi, ada masalah, atau orang tua tidak bersama, dan sebagainya. Jadi adik-adik tetap harus memiliki cita-cita besar, jangan patah hati, jangan minder, jangan tidak percaya diri. Karena Tuhan bisa memakai siapapun untuk sesuatu pekerjaan yang baik. Jadi asal kita hidup di dalam pimpinan Tuhan seperti Yefta. Nah, yang kedua, kita tidak perlu takut ketika kita tidak disukai atau dibenci orang lain karena kita melakukan kebenaran. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan selalu menerima kita. Tuhan selalu menyukai orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Nah, Yefta contohnya seperti Yefta. Yefta dibenci oleh saudara-saudaranya, tetapi ia boleh dipakai Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin yang bisa mengalahkan bangsa Amon. Nah, jadi dari cerita ini kita juga boleh belajar dua hal itu ya adik-adik ya. Nah, adik-adik juga di rumah menjawab 3 pertanyaan berikut. Nah, yang pertama, dewa apa saja yang disembah oleh orang Israel? Tadi Lause sudah jelaskan ya adik-adik ya, banyak dewa yang disembah oleh orang-orang Israel yang membuat Tuhan Allah kita marah. Yang kedua, bangsa mana yang Tuhan pakai untuk menghukum bangsa Israel? Jadi Tuhan pakai bangsa apa untuk menghukum bangsa Israel yang sudah berbuat jahat karena menyembah ilah-ilah lain? Nah, yang ketiga, siapakah nama hakim yang pergi dari rumahnya dalam cerita ini dan apa sebabnya? Nah, kenapa ia pergi dari rumahnya? Nah, sekian dulu cerita dari Lause tentang Yefta, satu orang hakim yang dipakai Tuhan. Dan terakhir kita akan membaca atau menghafalkan ayat hafalan dari Hakim-Hakim 10 ayat 15. Jadi ayat hafalannya Hakim-Hakim 10 ayat 15 yang berbunyi, kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa. Lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Adik-adik harus menghafalnya ya adik-adik ya di rumah ya. Nah, sekian dulu cerita firman Tuhan pada minggu hari ini. Sebelumnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari bersama-sama. Terima kasih untuk kebenaran untuk seorang hakim yang bernama Yefta. Kami harus seperti Yefta. Kami tidak boleh minder, tidak boleh tidak percaya diri, tetapi kami harus memiliki cita-cita yang besar. Asal kami hidup di dalam kebenaran dan pimpinan Tuhan seperti seorang Yefta. Kami tidak perlu takut kalau harus dibenci orang karena kebenaran, karena Tuhan tetap menerima kami. Biarlah kami boleh belajar 2 hal ini dan terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sampai jumpa ya adik-adik ya di ibadah sekolah minggu-minggu depan dengan Lause-Lause yang lain. Dan sampai bertemu di cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye, Lause love you. Kita sudah mendengarkan firman dari Lause Ervina dan kiranya adik-adik dapat melaksanakan dalam kehidupan adik-adik. Dan sekarang kita tutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Big or Small. Sampai jumpa pada ibadah minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.